Halo teman-teman, kembali lagi di drama Nevertheless. Ini adalah episode ke-6. Di episode sebelumnya itu, si Babang Playboy ini sudah merasa nyaman dengan hubungan yang baru mereka ini. Dan si Babang Playboy berprinsip kalau hubungan percintaan itu harus memiliki jarak. Aneh sekali ya prinsipnya Babang Playboy ini. Namun setelah si Yunabi berbicara dengan si Sula itu, dia akhirnya menghilang. Dan waktu di kelas, si Babang Playboy juga mencari-cari di mana si Yunabi ini berada. Lalu teman-temannya juga bingung karena di antara mereka tidak ada yang tahu keberadaan si Yunabi sekarang. Menghilangnya si Yunabi ini juga diceritakan Babang Playboy kepada si Sula. Dan si Sula juga bilang kalau sebenarnya dia itu punya pacar dan sudah memutuskan pacarnya gara-gara cemburu akan kedekatan dia dengan si Babang Playboy. Sepertinya si Babang Playboy ini sudah memiliki prinsip percintaan mulai dari dulu karena si Sula ini juga bilang kalau sebenarnya dia itu tidak ingin terikat dengan suatu hubungan. Dan si Babang Playboy juga sangat galau atas menghilangnya si Yunabi ini. Bahkan dia menelpon dan menchat si Yunabi, tapi si Yunabinya tidak ada respon. Di samping itu, si Babang Kentang kelihatan sangat senang. Dan si Yunabi ternyata sedang mengunjungi bibinya. Dan tempat bibinya ini adalah tempat masa kecilnya dengan si Babang Kentang ini. Dan ternyata benar sekali guys, si Yunabi ini pernah menyukai si Babang Kentang. Tapi si Babang Kentangnya tidak tahu akan perasaan si Yunabi dulu. Kemudian ada si Jiwan yang berhasil menghubungi si Yunabi. Di sini dia sedikit kesal karena si Yunabi tidak mengangkat teleponnya sebelumnya. Dan si Jiwan sengaja membohongi si Yunabi agar si Yunabi ikut ke acara lokakarya mereka. Padahal sebenarnya Babang Playboy itu juga mengikuti acara lokakarya tersebut guys. Dan si Jiwan ini juga terlihat memiliki hubungan yang sangat aneh dengan si Unsol. Dia selalu membuntuti si Unsol ini. Dan dia juga terlihat sangat tidak menyukai setiap laki-laki yang mendekati si Unsol. Terus ada si Bitna dengan si Nam Gi-hun yang sedang bermesraan di suatu ruangan. Di sini si Nam Gi-hun ingin mempublikasikan tentang hubungan mereka, namun si Bitna tidak menginginkannya. Lalu ada kedua temannya yang datang ke ruangan ini. Mereka langsung shock karena hubungan mereka ini masih jadi rahasia. Kemudian mereka malah menggosipi tentang asisten profesor itu. Mereka curiga bahwa si asisten profesor ini sedang tinggal bersama. Dan tampaknya si asisten profesor ini semakin dekat dengan temannya ini guys. Kemudian si Bitna dengan si Nam Gi-hun ini terlibat suatu cekcok gitu guys. Karena si Nam Gi-hun ini merasa kalau si Bitna ini masih menggunakan aplikasi kencan. Nah karena dia cemburu dan status mereka itu masih dirahasiakan, akhirnya mereka berantem. Dan si Bitna juga merasa kalau si Nam Gi-hun ini terlalu posesif atas hubungan mereka ini. Kalau Mimin lihat si Bitna ini persis dengan Babang Playboy. Ingin menjalin hubungan tapi tidak ingin berkomitmen. Terus ada si Babang Kentang yang datang menemui si Yunabi. Dan si Babang Kentang ini mengajak si Yunabi untuk makan di tepi pantai guys. Dan di sini si Babang Kentang sangat senang karena dia sudah tahu kalau si Yunabi ini sekarang lagi jomblo. Terus si Babang Kentang juga mengutarakan isi hatinya yang sebenarnya kalau si Yunabi itu adalah cinta pertamanya si Babang Kentang. Wow, si Babang Kentang sudah mulai berani guys. Dan di sini perlakuan si Babang Kentang ke si Yunabi sangat so sweet sekali. Dan perlakuan dia itu sangat beda jauh dengan si Babang Playboy. Apakah si Babang Kentang ini akan jadi pemenang hatinya si Yunabi? Kita lihat aja guys. Nah, si Babang Playboy yang sedang galau tentang si Yunabi, dia pergi ke tempat pertama kali dia bertemu dengan si Yunabi. Nah, di tempat ini dia mengingat semua tentang si Yunabi. Tapi tanpa sengaja dia malah bertemu dengan seorang wanita. Dan di sini si Babang Playboy malah merayu wanita ini. Wah, Babang Playboy rayuannya. Terus keesokan harinya si Babang Playboy masih mencari tentang si Yunabi. Bahkan dia pergi ke ruangannya si Yunabi ini. Terus dia bertemu dengan si Nam Gi-hun. Lalu mereka di sini saling curhat guys. Si Nam Gi-hun ini cerita tentang hubungannya dengan si Bitna yang tidak ada kepastian. Lalu si Babang Playboy sepertinya mulai menyadari kalau yang dibutuhkan si Yunabi itu adalah seperti yang diceritakan si Nam Gi-hun ini, yaitu kepastian dalam hubungan mereka.
Terus si Babang Playboy ternyata sedang berulang tahun. Kemudian si Sul-A mengucapkan ulang tahun. Terus si Sul-A juga bilang kalau sebelumnya dia berkata bohong kepada si Yunabi. Dia bilang kalau si Babang Playboy ini dengan dirinya sedang berkencan. Dan setelah mendengarkan itu, si Babang Playboy akhirnya tahu ternyata ini yang menyebabkan si Yunabi menghilang. Si Yunabi dengan si Babang Kentang semakin hari semakin so sweet aja guys. Terus si Yunabi juga curhat tentang hubungan tanpa statusnya kepada bibinya. Dan di samping itu ada si Babang Playboy yang sedang mengunjungi ibunya di hari ulang tahunnya ini. Terus ibunya memberikan dia hadiah sebuah mobil. Dan ibunya juga memberikan sebuah nasihat kalau dia itu harus memahami tentang perasaannya sebelum orang yang dia cintai itu menghilang. Dan sepertinya si Babang Playboy ini mulai memahami tentang perasaannya terhadap si Yunabi. Dan si Yunabi dengan si Babang Kentang sedang berbelanja ke pasar. Di sini mereka semakin so sweet banget kelihatannya. Dan para penjual juga menganggap dia adalah pacarnya si Babang Kentang. Terus ada sepupunya si Babang Kentang yang menghampiri mereka. Terus si Yunabi dan si Babang Kentang akhirnya pulang dengan satu sepeda. Karena ban sepeda yang dia naiki sebelumnya itu bocor guys. Dan lagi-lagi si Babang Kentang ini memberikan perlakuan yang sangat so sweet. Dia sengaja membuat jaketnya agar tempat duduknya si Yunabi terasa nyaman. Wow, so sweet sekali guys. Dan di akhir episode ini, saat si Babang Kentang dengan si Yunabi sampai di rumahnya, si Babang Playboy datang menghampiri mereka guys. Kemudian si Babang Playboy memperkenalkan diri. Lalu si Babang Kentang juga memperkenalkan dirinya. Dan bagaimana kelanjutan kisah mereka dan siapa yang akan dipilih si Yunabi, kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.